Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yeay, kembali lagi nih bersama kita di Segmen apa yuk? Ngobrol Film. Ya kita ada ini episode kedua tuh ngobrol film Iya, segmen episode selanjutnya. kedua. Ya, ini ada yang baru di sini siapa ini? Halo. Ini namanya Kumkum. Ya serahlah. Oke, kita kemarin sudah ngobrolin saja, kita langsung to the point untuk ngomongin filmnya karena kita di ngobrol film tidak mau bertele-tele, kita akan fokus ngobrol film. Betul Tapi sekali. yang jelas ini dari sudut pandang kita pribadi dan kita melihatnya dari ya kita sebagai penonton awam untuk semua film ya. Penonton awam tidak akan kita sangkut pautkan ke apa namanya? Mungkin kalau kayak Marvel ke komik nggak kita fokus ke filmnya aja. Seperti biasa kita nanti bahas ada 3 yaitu ada di plot, karakter sama visualnya. Oke. Ya, nanti dan di akhir kita ada kesimpulan. Oke. Oke. Film apa yang kita mau bahas hari ini? Hari ini kita mau bahas Infinite. Infinite. Kalau Anda ikutin IG atau ikutin Mola itu pasti iklannya itu banyak. Oke, kalau lihat iklannya kita ngomongin dulu apa namanya trailernya. Sangat memukau sekali. Trailernya kayak bagus gitu banget. ya. Tapi ketika nonton filmnya, tapinya ada banyak tapi-tapinya. Apa aja kita akan bahas dari yang pertama, yaitu plot cerita. Oke, dari plot cerita. Oke, kalau ngomongin plotnya nih dari saya pribadi. Dari Babang dulu ya. Ketika saya melihat trailernya, kayaknya Terus waktu awal filmnya ini disajikan dengan teorinya, ya kan teori-teori yang apa namanya sangat mind blowing ketika mereka kan bereinkarnasi, membawa kemampuan dari kehidupan masa lalunya. Nah, ide ceritanya bagus banget. Itu bisa dieksplor banget, nggak tahu tuh dari mana idenya, mungkin dari novel atau apa film ini diangkat. Tapi kalau menurut saya plot ceritanya idenya bagus, tapi ketika plot masuk ke dalam filmnya bagusnya hanya di awal. Itu mungkin sekitar 15% dari porsi filmnya. Sisanya mengecewakan. Iya. Kenapa mengecewakan? Ya itu tadi plot ceritanya itu kayak awalnya tuh keren nih. Wah, ya kan dari karakter yang punya kemampuan masa lalu dan sebagainya. Tapi itu nggak dieksplor sama sekali dalam keahliannya, gitu kan. Terus yang diungkit cuma salah satu masa lalunya aja sebelum dia sebelum reinkarnasi yang ini, gitu kan. Betul. Masalah X itu. Terus di sana udah dikasih ada tiga kelompok besar, ya kan. 3 klan besar. Tapi yang dimunculkan cuma 2 dan itu pun kayaknya waktu awalnya kita mau lihat, wah ini ada klan gede nih, musuhnya gede-gede ini. Ternyata nggak dikenalin. Iya betul. Ya kan. Nah terus yang klannya yang bisa dibilang yang baik ini itu pun kayak si perjalanan cerita kayak nggak ada apa-apanya, nggak ada kayak sih. ya di cerita itu tuh kayak ya buat apa gitu. Kalau plot ceritanya saya dibilang terlalu flat. Ya, penggalian ceritanya sangat kurang kalau dari saya. Bagus di awal, eksekusi bagus di awal, tapi kalau dari setelah 15% itu tadi, mungkin setelah berapa menit ya? Cuma 20 menitan kali ya? Iya, sekitar 20 menitan deh kayaknya. Yang apa namanya, pengenalan awal-awal itu kan. Yang bagus 20 menitan, sisanya kayak Anda nonton ini film apaan sih, ceritanya mau dibawa kemana sih, dan ujung-ujungnya cuman ya gitu doang. Ya, benar sih. Oke, itu kalau dari saya. Itu kalau dari Babang ya. Kalau dari aku plot cerita nih. Aku setuju sama Babang yang di awal-awal tuh bagus banget. Aku nggak pernah lihat trailernya sih, cuman pernah muncul di Mola, sponsor gitu. Terus habis itu oke kita lihat itu Infinite, bagus banget awalnya. Salah, nggak boleh bahas itu nanti di karakter ya. Kayak di trailernya lah bisa dibilang. Di trailernya tuh bagus banget. Terus in the beginning of the story itu bagus banget. Dan apa nih. Jadi kayak kita awal-awal nonton tuh kayak ini bakalan ke belakangnya nih bakalan kompleks nih masalahnya kayak betul. gitu. Karena di situ tuh actionnya dapet, intelektualnya dapet, intelijensinya dapet, teknologinya dapet, basic ceritanya dapat semuanya dapat di situ, historinya juga dapat, sampai yang 3 klan itu juga kan diceritakan di awal gitu kan.
But setelah 20 menit pertama itu kan akhirnya mereka kembali ke reinkarnasi ya Bang ya. Reinkarnasi yang selanjutnya itu hancur. Aku sampai mikir, hah? Ini tuh beda banget sama sama yang di 20 menit pertama gitu loh. Sampai aku pikir itu, loh kemampuannya itu kemana semua gitu loh. Sampai yang jadi lakonnya itu juga menurutku gak bisa apa-apa, cuman itu aja. Which is di 20 menit pertama dibilang kan yang berreinkarnasi semua ingatannya dari masa ke masa itu ada. Iya benar kata Babang tadi, kenapa kok cuman satu kekuatan aja, kekuatan pedang ya? Ya dia punya kayaknya sih reinkarnasi sebelumnya dia kayak pembuat pedang dari Jepang. Nah, tapi apa kabar sama keahlian-keahlian dia yang sebelumnya gitu loh. Which is di 20 menit pertama itu tuh semua menggambarkan. Ya kan? Betul. Siapa Bang karakternya itu si lakonnya Treadway. Amat pintar, intelektual dan kemampuan di kehidupan dia sebelumnya tuh ada gitu loh. Tapi kenapa yang di sini yang setelah reinkarnasi ini yang which is itu jadi cerita utamanya dan pemain utamanya itu hilang guys, nggak ada. Jadi, dia nggak bisa apa-apa gitu loh, dan itu menurutku aku kecewa banget sih gitu. Jadi intinya dari plot ceritanya idenya bagus, background story-nya bagus, basic story-nya bagus, tapi eksekusinya untuk dari setengah awal ke belakang kurang. Padahal itu bisa banget dieksplor, dikembangkan, dikenalkan gitu kan, perkelan gitu. Ya itu harusnya dikenalkan juga, terus kayak ya kemampuannya sedikit tambahin lah. Bener, gitu masa loh. cuma itu aja sih gitu ya, loh. Ceritanya bisa dibilang nggak terlalu naik sih, kalau saya bilang terlalu flat banget. Betul. Jadi kayak naik di atas, abis itu turun gitu kayak gitu sih kalau aku. Kalau aku lebih ke flat sih. Jadi ya flatnya udah gitu-gitu aja ceritanya sampai akhir, nggak kayak nggak ada klimaks anti klimaks itu nggak kerasa sama sekali kalau aku nontonnya itu. Even yang jadi villainnya Bang di 20 menit pertama itu dapat banget. Tapi kenapa villainnya yang bereinkarnasi itu villainnya kayak gak bisa apa-apa juga gitu loh, kan kesel. Ya itu plotnya sebelah dari plot kita ya. Kalau dari Ibu tadi agak naik terus naiknya cuma di awal, kalau saya lebih ke flat. Iya. Ya, aku naik terus turun. Ya turun, naiknya di awal bukan di tengah-tengah atau di akhir gitu masalahnya. Oke, itu kalau menurut plot ceritanya. Kita masuk ke yang kedua yaitu karakter. Oke, karakter di sini kalau film pasti ada dua, yaitu ada villain sama hero. Yes. Nah itu tadi seperti di awal, karakter yang paling menyakitkan hati adalah karakter villainnya. Betul sekali. Ketika villainnya itu pertama muncul, tuh lupa sama siapa itu. Waktu ditangkap polisi itu kan si Treadway-nya, dia itu kayak dia itu kayak apa sebenarnya kayak keren banget pokoknya. Apa namanya kayak ya powerful sekali nih, kan? Ya, itu dia. Powerful sekali, dia ngasih ini. Nah itu kan ceritanya temennya Treadway kan awalnya, ya kan? Cuman dia kayak beda idealis. Di kehidupan yang jauh lama, nah itu terus mereka pecah. Betul. Itu karakter villainnya di awalnya bagus, di tengah-tengah nggak bisa ngapa-ngapain, di akhir kayak nggak ada karakter gini. Si Treadway di sini karakternya awalnya bagus, tapi di tengah-tengah sampai ke belakang tetap nggak mencerminkan si karakter Infinite itu sendiri yang bereinkarnasi terus menerus. Betul. Nah, tapi masih mending dia ada kemampuan yang diulik, yang ada dimunculkan. Tetapi kalau yang di musuhnya ini kayaknya kok nggak ada sih. Nggak ada ya, makanya kan aku bilang villainnya kurang greget. Iya itu kayak nggak ada. Terus yang muncul paling greget itu ketika habis interogasi, dia kayak ditutup terus dia pengen disiksa sendiri nih. Iya, betul. Itu kayak dia kayaknya kok serem banget. Ujung-ujungnya ya. Iya, benar sih. Yang ceritanya itu tadi cerita sih udah di awal sih ya. Dan tambah cerita yang monoton, ditambah karakter yang kurang kuat, ya kan. Karakter Treadway sendiri sama timnya ini kurang juga, ya. Jadi kayak ada beberapa karakter yang bisa dibilang sia-sia. Iya benar. Di awalnya itu kelihatan oh ini bakal membantu si main karakter ini. Iya benar. Tapi dia tiba-tiba ya gitu doang mati. Dan matinya tuh kayak
ya Allah sia-sia banget. Padahal si cewek yang Asian itu, yang rambutnya pendek itu menurutku dia bisa dijagoin banget. Nah iya. Karena dia kungfu bela dirinya bagus kan. Paling enggak itu gini loh. Kayak karakter yang dimunculkan di sana itu hanya sebagian besar di kelompok hero-nya. Kelompok villain-nya itu kayak nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Ya, jadi cuma berapa aja gitu loh. Jadi kayak ya mungkin ini hero-nya karakternya terlalu banyak, biar mudah matiinnya dimatiin gitu aja deh. Iya, makanya kan doesn't make sense gitu. Jadi kayak karakternya ya itu tadi loh, dia hidup untuk sia-sia di sana. Bener. Teman-temannya itu kan. Jadi karakternya kayak kurang kuat. Ya mungkin aktornya siapa sih, lupa itu. Pokoknya yang mirip sama Matt Damon itu. Iya, mirip Matt Damon. Aktornya tapi bukan sudah. Matt Damon. Saya bilang sih juga bukan aktor awal sih ya, bukan aktor pendatang baru. Iya, udah aktor lama itu. Ya mungkin ini jadi penulis ceritanya sih ya. Jadi kayak karakternya ini ya di sana buat apa? Benar. Gitu. Ya. Dan ya kalau aku sih menggambarkan karakternya kurang kuat. Terus ada banyak karakter yang sia-sia. Ya. Ya, yang muncul di awal tapi ternyata nggak ada fungsinya. Terus apalagi yang si Brewo itu lawannya pakai senapan. Dia kenapa pakai kapak? Iya, makanya kapak itu kan kalau bisa dibilang ya, aku aja yang nggak pinter bela diri itu ngerti gitu loh. Kapak itu kan kecuali dia punya kekuatan throw the kapak away gitu kan. Nah, itu kan harus deket gitu kan Bang. Kalau senapanan jarak jauh itu wis kena dor ngono. Lah dhek sik kait ngene ya, wis kena dor ya mati ta. Kan gitu. Ngomongin karakter ini tadi kayak kelupaan dikit. Karakternya si Treadway tadi. Yes. Ngomongin karakter Treadway ini ya. Yes. Kan tadi kan dimunculkan awal kan selain kekuatan pembuat pedang ada satu lagi, lupa. Yang merasakan energi alam. Iya, kan dia kayak ngeluarin tangan. Yang dia waktu di flashback itu ya? Itu kan juga dipakai di ending kan. Dia tuh nggak tahu di kehidupan keberapa itu dia bisa merasakan alam gitu. Waktu awal kita lihatnya, ini kayaknya dia menguatkan. Yang dia di atas pesawat juga kan dia merasakan alam tuh. Yang awal di openingnya kan kayak kita lihat, ini bakal ada kayak kekuatannya. Iya, bener. Ternyata enggak. Enggak ya. Iya, apa namanya? Logis sih, logis sih, cuma dia ngambil kekuatan, dia dulu pernah hidup di alam, terus dia bisa ngambil, pernah merasakan alamnya seperti ini, seperti ini. Tapi itu tadi yang dieksplor cuma Treadway-nya, yang lainnya kayak enggak. Eman banget lah. Karakter villain-nya kurang dapet, dan yang dapet di awal, ya terus pendamping villain-nya yang cewek itu juga kurang juga. Heroinnya di situ kayak ya bukan harusnya heroin pasangan sama Treadway-nya. Treadway-nya itu kayak mereka ada teman bertiga ya kan, dua cowok satu cewek, yang satu pacaran, satunya enggak. Yang pacarnya si cewek ini ya ketangkap lah, bisa dibilang ketangkap lah. Memangnya ketangkap, tinggal dua ini, jadi kayak ya nggak ada hubungan heroin sama hero. Nggak ada. Kurang sih kalau karakternya kurang. Iya. Gitu sih. Itu kalau dari Babang ya, dari segi karakter. Kalau aku sih karakternya aku sih kecewanya karena ya itu tadi loh, di 20 menit pertama karakter-karakter yang dibawa itu sangat amat menjanjikan sekali. Kayak yang jadi Treadway itu keren banget. Terus villain-nya juga kan pernah tuh Bang ada ada kan scene yang dia flashback yang apa namanya fighting di jembatan. Iya, itu bukan jembatan, itu keren sebenarnya itu. Jembatan Suhat. Bukan. Keren itu. Itu di keren ya Bang ya. Nah di situ karena di 20 menit pertama memang villainnya kan nggak dikeliatin, cuman kayak diliatin kakinya aja kan. Nah di part-part tengah-tengah itu dikeliatin guys. Jadi villainnya di situ diliatin. Dan di situ tuh keren banget, kayak keren seolah-olah parah. Itu powerful banget Pak, dia pakai jas. Dan menurutku dari segi fisik ya, dari segi visual, biasa cewek kan yang dilihat visual ya. Dari segi visual Bang, itu villainnya dapet banget. Dia itu apa namanya, pandangannya, cara dia ngelihat Treadway itu dapat banget lah villainnya. Kayak jahat dia itu jahatnya dapet, pinternya dapet, cerdasnya dapet, actionnya juga dapet gitu loh. Dia tuh kayak action tapi pakai otak gitu loh. Tarungnya, fighting scene-nya itu bagus. Lah kok ternyata pas udah reinkarnasi kok jadi gitu, ya Allah. Jadi kayak pemilihan karakter untuk reinkarnasi setelahnya itu kurang. Yang bikin mengecewakan gitu loh. Dan aku mikirnya, aku expect-nya ya
si villainnya itu akan sebagus yang di 20 menit pertama itu tadi gitu loh. Aku nggak mempermasalahkan dia orang kulit hitam, orang kulit putih, terserah. Pembawaan karakternya. Iya, itu aku sih mempermasalahkan pemilihan karakternya itu jauh banget. Dan di situ dia waktu di scene pesawat itu villainnya sumpah kayak nggak bisa apa-apa. Dia cuman kayak nganu-nganuin kemudinya pesawatnya biar si Treadway-nya jatuh gitu kan. Kenapa dia nggak kayak yang di scene pertama gitu loh, hadapin one on one gitu, one on one gitu loh, gitu sih. Kalau aku emang kecewa dari segi reinkarnasi yang sebelumnya ke reinkarnasi sesudahnya itu jauh banget, jauh banget. Kurang. Auranya gak dapet belas. Jadi kurang kuat lah bisa dibilang gitu lah ya. Gitu. Oke, lanjut. Oke, itu buat karakternya. Banyak minusnya ya. Iya. Oke, kita yang ketiga. Kita ngomongin visual grafis. Visual. Di awal keren. Dengan kemunculan teknologinya. Yang ngenes yang awal terus actionnya, ledakan mobil, visualnya keren banget, pertarungannya keren banget. Treadway yang loncat dari mobil ke crane itu keren banget, parah. Keren banget. Terus kemudian dia tuh tadi di 20 menit awal doang, sisanya astaga. Kelihatan banget CGI-nya. CGI-nya kurang rapi di akhir-akhir, terus kemudian banyak yang dipaksakan aku lihat. Saya lihat banyak yang dipaksakan. Gitu. Ya visualnya bagus. Ya lumayan tapi nggak terlalu bagus, nggak sangat bagus, tapi nggak juga jelek-jelek amat. Tapi itu tadi loh. Awal kita disuka dengan action yang bagus, dengan ledakan yang bagus, tapi itu kayak setelahnya itu kayak cerita doang. Iya, kan cerita doang. Terus ada action lagi waktu mengembalikan ingatannya Treadway itu pun cuma sebentar doang. Sebentar doang. Iya, terus endingnya tuh yang cewek lawan cewek itu juga kurang greget. Iya, benar. Di pesawat ya gitu. Apalagi yang di scene pesawat itu, aduh. Anda bisa berdiri di atas pesawat yang terbang dengan kecepatan penuh. Loh, kan bersatu dengan alam. Ya masih, Bu. Iya, makanya itu sih. Di atas bis aja bumbuan. Benar. Itu pesawat tekanan anginnya juga gede ya film sih film ya. Dan terus kalau waktu jatuh itu kayak kurang mulus. Iya, benar. Ya, kurang mulus banget. Benar sih. Ya. Itu ya. Visual bagus di awal, tetap langsung aja karena nggak ada yang dibahas lagi. Visual bagus di awal, sisanya ya nggak susu juga sih. Ya gitulah, kurang rapi ya gitu ya Bang. Kurang rapi dan biasa. Banyak yang sia-sia di film ini. Kalau aku sih sama sih sebenarnya. Pokoknya waktu awal-awal itu kita dimanjakan banget, punya harapan yang sangat besar banget untuk film ini gitu kan. Tapi ternyata semakin ke belakang semakin tidak sesuai ekspektasi gitu. Apalagi, dan jujur ya Bang, aku tuh ngelihat Infinity itu tiap kali Treadway melakukan gerakan, melakukan apa itu, aku tuh masih ada harapan loh bahwa dia itu mengeluarkan kekuatan. Kayak yang tiba-tiba dia berdiri di pesawat tuh aku berharap, oh ini nih kekuatannya bakalan keluar nih abis ini. Kagak, cuman gitu doang. Udah, itu sih sama Babang ya. Iya, kurang rapi di akhir, di awalnya bagus banget. Ya. Langsung ke kesimpulan. Oke, jadi kesimpulannya film ini adalah film yang mempunyai basic cerita bagus. Iya. Ya. Karakternya harusnya bagus. Bisa bagus. Cuman kelemahannya ada di penulisan cerita sih. Pengembangan cerita dari tengah ke akhirnya itu kurang. Betul. Entah ini karena biaya, durasi atau gimana, kita nggak tahu masalah itu ya. Tapi kalau kita lihat secara umumnya, ada beberapa yang terlalu dipaksakan kemunculannya dan banyak yang sia-sia. Jadi kesimpulannya kalau dari saya, film ini bagus di awal dengan ide cerita bagus tapi eksekusi sangat kurang. Kalau kasih nilai sih 5,5 atau 6 lah. 5,5 atau 6 ya Bang. Kalau Bu? Kalau aku sih kayaknya 4 deh ya. Kok lebih kejam dari saya ya? Soalnya itu tadi loh Bang. Kalau aku kan emang dari awal bilang kan, ngobrol film ini aku sebagai cewek itu pasti yang dimanjakan apa kalau nggak kegantengan dan kecantikan para pemainnya gitu kan. Ada yang cantik kayak yang Asian girl itu mati gitu aja gitu kan. Cantik kan yang awal sebelum yang kedua loh ya. Iya. Makanya gitu. Karakter yang benih karakter yang awal itu aja dipakai lagi ya. Iya, dan yang reinkarnasi berikutnya tuh menurutku looks older ya. Ya.
old banget gitu. Dan karakternya bisa kayak beda banget gitu. Iya, yang kenapa itu lebih muda yang awal daripada yang akhir gitu kan. Jadi 4 dari aku ya, 4/10 Iya. deh. Itu aja Ya, ya film dari Infinite. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and follow us and see you on next video. Bye bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.